Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang sirah nabawiyah atau sejarah, yaitu dakwah tertutup. Dakwah tertutup. Awalnya Nabi SAW berbincang dengan Khadijah kalau beliau akan melakukan dakwah atau akan memulai masa serius, dan di situ Nabi akan melakukan dakwahnya kepada istrinya lalu keluarga dekatnya. Awalnya terdapat perintah untuk membersihkan pakaian dan itu menjadi syarat untuk beribadah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, di sini itu ditunjukkan untuk berdakwah kepada istri dulu, baru keluarga terdekat, setelah itu sahabat-sahabat. Rasulullah melakukan dakwah tertutup ini bukan melainkan takut, tetapi ini adalah strategi Rasulullah untuk berdakwah. Rasulullah memperkenalkan Islam kepada kerabat terdekatnya dulu, seperti keluarga besar, sahabat-sahabat beliau. Pada saat umur 40 tahun, Rasul di bulan Ramadan bertahanus di Gua Hira. Nah, pada malam ke-17 turunlah surat Al-Alaq. Tapi sebelumnya Rasul dirangkul oleh malaikat selama 3 kali. Pas rangkulannya ketiga, rangkulannya itu sangat kuat. Nah, di situ Rasul dibisikin suruh baca surat Al-Alaq. Nah, di situ tuh Rasul kayak cemas gitu kan. Terus Rasul balik ke rumah. Lalu Rasul menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira tadi kepada Khadijah. Khadijah bilang kepada Rasul, tidak mungkin malaikat Jibril mencemoohkan engkau, sedangkan engkau suka bersilaturahmi, memiliki beban yang lemah, menolong orang yang susah, membantu orang yang tidak punya, dan bertamu atau menjamu. Nah, padahal Khadijah sudah bilang kan ke Rasul seperti tadi, tapi itu Rasul kayak masih cemas aja. Lalu Khadijah membawa Rasul ke saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, yaitu ahli kitab. Nah, padahal Khadijah sudah membawa Rasul ke saudaranya ahli kitab tadi, tapi Rasul tuh kayak masih cemas gitu kan. Nah, terus Khadijah melakukan cara yang ketiga. Khadijah bakal melakukan cara yang ketiga, yaitu memperlihatkan auratnya. Jika memang itu setan, maka setan itu tidak akan hilang, dia bakal melihat auratnya Khadijah. Tapi jika itu malaikat, malaikat itu akan hilang, karena malaikat itu tidak suka orang yang memperlihatkan auratnya. Pas Khadijah bilang seperti itu, dia langsung melakukan apa yang tadi Khadijah bilang ke Rasul. Nah, pas Khadijah buka auratnya, memperlihatkan auratnya, Khadijah bertanya kepada Rasul, apakah orang itu masih ada gitu. Terus kata Rasul, nggak ada gitu. Nah, berarti yang Khadijah bilang itu adalah malaikat. Nah, pas di situ Rasul kayak merasa tenang, oh berarti itu malaikat bukannya setan gitu. Nah, jadi itu wahyu yang diterima pertama kali Rasul di Gua Hira pada bulan Ramadan malam ke-17, yaitu surat Al-Alaq. Islam terkenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Adapun yang menjadi landasan Rasulullah melakukan dakwah tertutup ini ada dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ada sedikit cerita tentang Ali bin Abi Thalib saat dia berumur 10 tahun. Beliau melihat Rasulullah dan Khadijah sedang ruku dan bersujud. Lalu Ali bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau lakukan wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab bahwa beliau dan Khadijah itu sedang beribadah. Lalu Rasulullah menawarkan kepada Ali untuk masuk Islam dan menyuruh Ali untuk memusyawarahkannya kepada ayahnya. Setelah itu Ali merenung selama 1 malam. Hati kecilnya berkata, kalau Tuhan saja menciptakannya tidak perlu bermusyawarah kepada ayahnya, lalu mengapa dia harus bermusyawarah kepada ayahnya untuk menyembah sang pencipta? Setelah itu Ali menjadi as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu setelah itu Abu Bakar berpikir kalau beliau tidak bisa berdiam diri saja, dan akhirnya Abu Bakar itu berhasil membawa sahabat-sahabat dekatnya dan teman-temannya pada masuk Islam. Di sini terbagi kepada 2 kelompok yang pertama masuk Islam. Kelompok pertama yang masuk Islam dari dakwah Abu Bakar ini ada
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Waqqas, Thalhah bin Abdillah, dan Ja'far bin Abi Thalib. Kelompok 2 ada Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah, Abu Dzar al-Ghifari, Anis, dan ibunya. Total yang masuk Islam saat itu ada 30 orang. Karena tempat Rasulullah sudah tidak muat dan tidak aman, maka dipindahkanlah ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Zaid bin Haritsa adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus as-sabiqun al-awwalun dari kalangan budak dari Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Haritsa satu-satunya sahabat Nabi yang namanya tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Pada masa kecilnya, Zaid bin Haritsa diculik oleh Abu Jahal, lalu dijual sebagai budak. Nah, habis itu Zaid bin Haritsa dibeli oleh Hukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Lalu Khadijah memberikannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memerdekakan Zaid bin Haritsa. Pada awal Islam, Zaid bin Haritsa mendapat nisbah dari Nabi, sehingga dia menamai dirinya Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, ayat itu menerangkan tentang bahwa anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, bukan nama ayah angkatnya. Nah, pada saat itu Zaid langsung bilang nama dia itu Zaid bin Haritsa, bukan Zaid bin Muhammad. Para ulama menyimpulkan di sini ada 4 golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar itu laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Lalu Khadijah. Khadijah itu perempuan pertama yang masuk Islam. Lalu Ali adalah remaja yang pertama masuk Islam, dan Zaid mantan budak pertama yang masuk Islam.